Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Afan Fatwa dengan NPM 2215051 Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Coulomb dan hukum Gauss. Listrik statis. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Jadi, listrik statis itu adalah sebuah muatan listrik yang tidak bergerak dengan perpindahan arusnya yang terbatas, sehingga sifatnya hanya sementara atau lemah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua muatan. Untuk persamaan angka rumusnya adalah sama dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk F-nya sendiri adalah gaya Coulomb atau gaya listriknya. Kemudian untuk Q-nya adalah muatan listrik, R-nya adalah jarak antara kedua muatan, dan K-nya adalah konstanta, di mana konstanta ini sebesar 9/10 pangkat 9 ton. Medan elektrostatik. Medan elektrostatik adalah medan yang terbentuk di sekitar benda-benda bermuatan listrik yang diam atau tidak bergerak. Medan ini mempengaruhi partikel bermuatan listrik lain yang berada di sekitarnya. Medan elektrostatik dapat dihitung menggunakan hukum Coulomb dan prinsip superposisi. Nah, prinsip superposisi ini adalah medan elektrostatik total pada suatu titik yang disebabkan oleh beberapa muatan. Adalah hasil dari jumlah medan elektrostatik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan secara individual. Gaya elektrostatis. Saat terdapat dua muatan sejenis yang didekatkan akan menimbulkan gaya saling tolak-menolak. Sedangkan apabila terdapat dua buah muatan yang berbeda, jika didekatkan akan menimbulkan gaya saling tarik-menarik atau menempel. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Efek yang terjadi ketika dua ujung magnet yang saling didekatkan ketika sisi magnet yang bermuatan negatif didekatkan dengan magnet yang bermuatan positif, maka magnet akan saling tarik-menarik atau menempel. Akan tetapi jika magnet yang bermuatan negatif didekatkan dengan magnet yang bermuatan negatif, maka akan terjadinya penolakan. Begitupun untuk magnet yang bermuatan positif dan magnet yang juga bermuatan magnet. Medan vektor. Medan vektor adalah suatu besar vektor yang menggambarkan arah dan besar gaya listrik atau medan magnet pada suatu titik dalam ruang medan vektor. Dapat diukur dengan menggunakan alat seperti magnetometer atau elektrometer. Untuk sifat dari medan vektor sendiri itu adalah yang pertama, medan vektor selalu tegak lurus dengan permukaan benda bermuatan. Yang kedua, medan vektor selalu mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Dan yang ketiga, kekuatan medan vektor sebanding dengan jumlah muatan pada benda bermuatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari benda bermuatan. Kemudian kita langsung ke contoh soal yang pertama, di mana dua buah benda mempunyai besar muatan 3x10⁻⁶ Coulomb dan 6x10⁻⁶ Coulomb. Jarak di antara keduanya adalah 3 cm. Berapakah besar gaya listrik yang ada pada masing-masing muatan? Di sini untuk menyelesaikannya, yang pertama perlu kita ketahui bahwa untuk muatan pertamanya ini adalah sebesar 3x10⁻⁶, kemudian muatan keduanya adalah sebesar 6x10⁻⁶. Kemudian untuk jaraknya yaitu 3 cm, kita ubah ke dalam meter menjadi 3x10⁻⁻2 meter. Untuk konstantanya yaitu 9x10⁻⁹. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus dari hukum Coulomb itu sendiri, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya itu adalah konstantanya, langsung kita masukin saja 9x10⁻⁹. Kemudian untuk muatan 1 dan muatan 2-nya kita masukin juga, kemudian dibagi dengan jaraknya. Dan hasilnya adalah 1,8x10⁻⁴ Newton. Untuk soal keduanya, perhatikanlah gambar di bawah ini. Besar gaya listrik yang bekerja pada muatan sebesar 27 Newton apabila diketahui muatan pada B adalah 6 mikrocoulomb. Hitunglah berapa mikrocoulomb muatan pada titik C, di mana konstantanya adalah 9x10⁻⁹ dan 1 mikrocoulombnya itu adalah sama dengan 10⁻⁶ Coulomb.
Di sini kita ketahui bahwa untuk muatan pertamanya yang berada di titik B adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 6. Untuk konstantanya yaitu sama seperti tadi, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk jaraknya itu 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian untuk besar gayanya itu adalah sebesar 27 Newton. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah muatan duanya yang berada di titik C. Kita menggunakan rumus dari hukum Coulomb itu sendiri. Di sini kan kita ketahui bahwa untuk besar gayanya adalah 27, kemudian untuk konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Kemudian di sini kita Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Dan untuk Q2-nya kan kita belum tahu. Yang kita cari adalah Q2-nya. Kemudian untuk jaraknya adalah 0,1. Langsung aja di sini dimasukkan, kemudian hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai medan listrik. Watt medan listrik. Nah, pengertiannya adalah besarnya gaya listrik yang dialami oleh suatu muatan listrik pada suatu titik tertentu dalam medan listrik tersebut. Nah, medan magnet dihasilkan oleh cukup satu muatan saja. Sebuah muatan menghasilkan medan listrik dan juga arah medan listrik yang tergantung pada muatan listriknya. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah E sama dengan Fc per Q atau sama dengan KQ per R kuadrat, di mana E adalah muatan medan listrik, kemudian Fc-nya adalah gaya Coulombnya, kemudian Q-nya adalah muatan listrik, dan R adalah jarak antara titik dengan muatan listrik. Medan skalar. Pengertian dari medan skalar adalah suatu fungsi yang mengaitkan sebuah angka pada setiap titik dalam ruang. Juga medan skalar adalah sebuah fungsi atau medan yang menghasilkan nilai tunggal pada setiap titik dalam ruang. Medan skalar dalam listrik statis merupakan besaran skalar menyatakan jumlah potensial listrik pada titik tertentu di dalam medan listrik. Sifat konservatif dari medan listrik yang pertama adalah medan skalar berasal dari gradien potensial listrik. Yang kedua, medan skalar tidak bergantung pada jalur yang dilalui. Yang ketiga, medan skalar memiliki nilai nol di sekitar titik pusat. Contohnya tekanan atmosfer, suhu, kedalaman, laju, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dipol listrik. Dipol listrik adalah benda yang memiliki muatan positif pada satu ujung dan muatan listrik negatif pada ujung lainnya, sehingga menghasilkan medan listrik. Muatan positif dan negatif tersebut membentuk suatu momen dipol listrik yang menghasilkan medan listrik pada sekitarnya. Momen dipol listrik memiliki arah dari muatan negatif ke muatan positif dan besarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan Q kali D, di mana P adalah momen dipol listrik, Q adalah besar muatan yang terdapat dalam dipol, dan D adalah jarak antara muatan tersebut. Jenis dipol listrik itu yang pertama ada dipol molekul, yang kedua dipol ionik, yang ketiga dipol padatan terpolarisasi. Untuk sifat dipol listrik yang pertama menghasilkan medan listrik yang lebih kuat, terus dapat diubah oleh medan listrik eksternal, dapat mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimia dari molekul tersebut. Yang keempat, dapat menimbulkan gaya tarik dan gaya dorong. Dan yang kelima, dapat mengalami polarisasi. Baik, di sini ada sebuah contoh soal lagi, di mana titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, di sini untuk ketentuannya adalah konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dan 1 mikrocoulomb yaitu sebesar 10 pangkat min 6. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk muatan listriknya adalah sebesar 10 mikrocoulomb atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, jarak antara titik A dan muatan listriknya itu adalah sebesar 5 cm atau 0,05 meter. Kita jadikan ke meter dikali pangkat min 2, yaitu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Untuk konstantanya ya sama seperti tadi, 9 kali 10 pangkat min 9. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus kuat medan listrik, di mana E sama dengan K, Q per R kuadrat. Kuat medan listrik di titik A langsung saja E sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9, kemudian kita masukkan muatan listrik yang sudah diketahui tadi, kemudian dibagi dengan jarak dari antara titik A dan muatan listrik tersebut, dan hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb.
Kemudian untuk contoh soal kedua, hitunglah intensitas medan listrik dari sebuah muatan titik 6 kali 10 pangkat min 9 kolom pada jarak 30 cm. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa untuk muatannya adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 9, konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Untuk jaraknya adalah 30 cm, kita ubah ke meter menjadi 30 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita di sini menggunakan rumus dari kuat medan listrik. E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K-nya adalah konstantanya, Q-nya adalah muatannya, kemudian R-nya adalah jaraknya. Di sini langsung kita masukkan 45 per 900 dikali 10 pangkat min 6. 45 per 0,9 hasilnya 50 Newton per Coulomb. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss, di mana hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik yang terdapat di dalam permukaan tersebut. Untuk persamaannya yaitu flux listrik sama dengan E dikali dA sama dengan Q per epsilon 0, di mana keterangannya adalah V-nya adalah sama dengan flux listrik, E-nya adalah medan listrik, dA-nya adalah luas permukaan, Q-nya adalah muatan listrik, dan epsilon 0-nya adalah konstanta permisivitas buang hampa, yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini ada contoh soal dari hukum Gauss, di mana sebuah bola bermuatan positif dengan muatan total sebesar 4 mikrokolom dan jari-jari sebesar 3 cm. Hitunglah flux listrik melalui permukaan bola tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk muatannya itu sebesar 4 mikrokolom atau 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Untuk jari-jarinya itu sebesar 3 cm atau 0,03 meter. Yang ditanya adalah berapa sih flux listriknya? Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kuat medan listriknya nih berapa. Dimana kita menggunakan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Langsung saja kita masukkan, dan hasil dari kuat medan listriknya tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 11 Newton per Coulomb. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih luas dari permukaan bola tersebut. Dimana kita menggunakan rumus A sama dengan 4VR kuadrat. Langsung saja 4V dikali 0,03 meter kuadrat. Nah, langsung saja hasilnya adalah 0,0113 meter kuadrat. Nah, kita langsung masukkan rumus dari untuk mencari flux listriknya, di mana flux listrik sama dengan E dikali dA sama dengan Q per epsilon 0. Langsung saja kita kan sudah ketahui bahwa kuat medan listriknya adalah 4 kali 10 pangkat min 11. Kemudian untuk luas permukaan bolanya tersebut adalah 0,0113 meter kuadrat. Nah, kedua hasil tersebut langsung saja kita masukkan, kita kalikan, di mana E dikali A yaitu 4 kali 10 pangkat min 11 dikali 0,0113 meter kuadrat. Hasilnya adalah 4,52 kali 10 pangkat 13 Newton meter. Baik, sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.